Oke, annyeong. Yes. Oke, oke. Annyeonghaseyo, 친구들. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi dengan Drakor Class. Apa kabar? Udah pada makan siang belum? Ini udah jam 12:30. Oke, mudah-mudahan udah siap semua ya. Ini hari Jumat yang kedua. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman sekelas Drakor Class yang profesinya bukan profesi nih ya, sudah menulis beberapa buku antologi. Kita panggilkan aja yang pertama. Kita panggilkan ya teman kita Rani Nuna. Hai. Halo. Annyeong Kak Dwi. Rani. Ah, Apa kabar? baik, baik Kak Dwi. Halo, Sehat ya? Cinta. Oke. Aduh, masih di kantor nih ya? Lagi istirahat Iya, ya? iya Kita betul. ngobrol Masih dulu ya. istirahat. Masih oke kan? Mm-mm. Masih bisa ya? Iya, siap, 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 siap. Kita culik dulu Mbak Raninya. Aku panggil Rani aja ya? Iya, nggak apa-apa. Silahkan Oke. aja. Apa kabar nih? Baik, Kak Dwi. Alhamdulillah. Kak Dwi juga Aduh, semoga sehat. sehat ya. Ini kita hari ini dengan lagi live nih ya dengan teman-teman Drakor Mm-mm. Class, dengan semua follower. Kita mau Iya, cerita-cerita nih, Rani, tentang iya. pengalaman menulis buku-buku antologi ya. Boleh cerita dulu deh, kita kenalan. Nih yang lagi nonton IG Live belum tentu udah tahu nih sama Rani. Boleh kenalan dulu dong. Oke, halo, nama saya Rani Rahyun Tias. Boleh dipanggil biasanya kalau di dunia maya disingkat jadi Rani Ertias atau kalau di Drakoplas namanya Rani Luna. Nah, Rani Nuna, ngomongnya Nuna ya. Kalau gue nggak mau jadi Nuna dong, sang all the time. oh, iya, iya, saya kan soalnya punya adik laki-laki Kak Dwi, jadinya Luna. Oh gitu, makanya jadi Nuna. Ah, Oke oke, ah. terus terus. Mm-mm. Eh, ini mau cerita soal antologi ya. Bagi Mm-mm. yang belum tahu, buku antologi itu merupakan kumpulan cerita dari beberapa penulis. Biasanya satu buku terdiri Oke. dari 20 katakan 15 atau 20 orang penulis yang menulis dalam satu buku. Biasanya temanya sama, tapi ceritanya beda-beda tergantung dari penulisnya masing-masing. Itu. Oh, bisa sampai 20 ya? Bisa 20 sampai 25 orang ya? Iya, tapi kebanyakan paling mentok sih 20 orang. 20 orang aja. Oh, 20 orang gitu. Mm-mm. Kalau kalau Rani sendiri udah berapa nih buku antologinya? Saya kebetulan nulisnya cuma baru 6 tadi, belum banyak Wih, banget. cepet. Jangan lupa dong, 6 udah banyak banget tuh. 6 dibanding satu ya jauh ya. Gue satu juga belum. Mm-mm. Blok aja cengop-cengop. Ini masih berusaha. Terus terus 6 ya, udah 6 sejak tahun berapa Mm-mm. tuh nulisnya? Nulis nulis apa ini? Kebetulan saya kan kalau nulis Kalau antologi nulis yang pertama tuh nulis antologi pertama itu tahun 2018, baru 2 tahunan ini. oh, 2018, 3 dong nih. 20, 2018. Baru 2 tahun. Udah ya kurang lebih Mm-mm. jalan 3 tahun lah ya. Oh iya, hampir Udah hampir lah. Kenapa? itu yang pertama tahun 2018 itu ada 6 ya. Mm-mm. Mm-mm. Boleh Iya. cerita nggak dari yang prosesnya atau yang 6 ini yang mana yang paling berkesan gitu?
Eh, kalau soal antologi itu kebetulan kan yang namanya antologi itu ada antologi yang secara sukarela gabung sama teman-teman ikut nulis, ada juga yang melalui proses seleksi antologi. Nah, kebetulan Oke. kalau saya sendiri lebih terkesan sama yang melalui proses seleksi, kan kayak seperti lomba lomba blog itu toh Kak Dwi. Jadi Oh, yang ikut oke. antologi itu benar-benar terseleksi, naskahnya pun nggak abal-abal. Maksud aku bukan bukan itu apa, bukan yang nulis secara sukarela itu tulisannya nggak bagus tuh, nggak, cuma kalau malah ada proses seleksi biasanya tulisannya lebih ter apa ya itu namanya, kayak Lebih lebih apa ya? Ada standarnya gitu ya, Rani ya. katakan Ada gitu. ada ada Betul standar betul yang harus betul. kita penuhi gitu ya. Iya betul tadi. Ah, Oh, oke. sementara proses penerbitan antologi sendiri itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan gitu, bisa sampai Mhm, 1 tahun 2 tahun tergantung itu mhm. Juga ya. prosesnya, proses editing. Dari proses Oh, seleksinya sendiri, proses revisi dari penulisnya sendiri, kemudian pemilihan cover, pemilihan pemilihan judul. Soalnya kan yang namanya antologi kan buku bersama, jadi buat mhm. buka itu pun harus harus dirembuk bersama gitu, musyawarah Oh, lah kalau intinya. oke. Kalau kalau kita balik dari awal ya, pas awal-awal Rani nulis dulu gitu. Mm-mm. Gimana sih prosesnya dari nulis terus pengen buat antologi nih gitu. Maksudnya Oh ininya iya, apa tuh? Nah, dari awal nih mm. pertama sekali waktu mau bikin gitu, kok bisa sampai terjerumus gitu, terjerumus di penulisan antologi. Iya. Gimana sih kan pasti Ah, ada awalnya ya, tadinya apa gitu. Boleh cerita nggak iya, tuh? iya. Jadi dulu awalnya kan setelah menulis blog, kemungkinan saya asalnya pengen jadi penulis dongeng buat anak-anak Kak Dwi. Nah, kan saya Oh, punya jadi udah anak-anak di pengennya dengan rumah. anak-anak ya? Pengennya Hah? punya buku anak-anak tapi yang solo, tapi ternyata setelah bergaul dengan banyak orang gitu ya, katakan dapat wejangan lah dari senior senior penulis gitu, kalau Oh, mau terbit di mayor, penerbit mayor itu minimal harus punya apa referensi berapa antologi dulu baru bisa terbit ke mayor. Ya bisa sih kita langsung apa setorin naskah ke penerbit mayor, tapi biasanya kan kalau kurang pengalaman kan jadi apa penerbit mayor kayak kurang ini bagus nggak ya gimana gitu, kayak gitulah kurang lebih. jadi supaya dapat referensi gitu ya? Pengalaman juga ya. Oh, iya benar-benar pengalaman. Mm-mm. Jadi nulis Mm-mm. bareng-bareng dulu, rame-rame dulu. Kalau Mm. artinya kita udah ngerti dulu ya jalurnya kayak apa sebelum kita mau Iya, nerbitin buku solo gitu ya, iya betul. Dani Betul ya. betul. Oh Mm. ini yang senior tadi ketemunya di mana? Maksudku untuk mengembangkan apa ya hobi nulis itu, Mbak Rani ketemu di mana nih? Ketemu jangan senior nulis gitu dapetnya di mana? Nah, ini saya kan tergabung di beberapa komunitas menulis. Ini saya sebut nggak apa-apa ya? Nah, Nggak apa-apa. Sejak awal ya, maksud saya sejak sejak dulu banget ya, bahkan sebelum awal nulis antologi antologi. gitu ya. Kalau sebelum menulis antologi itu kan saya gabungnya di komunitas-komunitas blogger. Kemudian setelah Ah, itu ikut ibu profesional, ikut bunda sayang, ketemu sama teman oh, sekelas yang dia gabung di pejuang literasi. Nah setelah itu oh. aku nanya, Mbak Ini aku mau ikutan. sorry, sorry, sorry aku putus. Ini komunitasnya di domisili mana nih? Raninya di daerah mana nih tinggalnya? Oh ya, saya di Kudus Kak, di Lupa aku Jawa tanyanya. Tengah. Oh di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di Kudus. Oh di daerah Kudus. Oh jadi oke. Tadi Mm-mm. tadi Rani di Kudus, Mm. terus ketemu nyari komunitas di daerah itu sendiri ya. Jadi nggak Oh kemana-mana ya. enggak, apa Oh komunitasnya tetap di itu, terpusat di di Kudus. awalnya terpusat di
Semarang. Terus sekarang foundernya Oke. pindah di IP Depok. Oh, oh Jadi malah tinggalnya di Depok. sekarang udah pindah ke Depok orangnya. Oh gitu, oke. Terus, Gitu. tapi Rani di situ terus ya, maksudnya komunitas yang pertama kali Rani masuk, sampai sekarang masih di situ Yang ya? sekarang sih udah jarang-jarang, soalnya udah ikut yang seleksi aja. Oh Yang gitu, iya kalau iya yang iya. Iya. seleksi ini komunitasnya beda lagi Kak. Kalau yang komunitas apa yang seleksi ini komunitas ibu-ibu doyan nulis. Biasanya Ibu-ibu yang di sering IDN ya? biasanya sering ngadain apa seleksi seleksi antologi gitu. Tapi ya Oh, selain IEDN, penerbit Stiletto juga kadang itu ngadain seleksi proses antologi. Banyak deh yang oke. itu. Yang yang Jadi apa? sebenarnya lewat apa ya? Dari mana sih kita bisa dapat info ada yang lagi audisi atau ada yang lagi ya lagi Iya audisi nih. ya istilahnya ya. Ah, Paling ah. banyak dapatnya dapat dari mana sih Ran infonya? Saya dapat paling banyak ya dari sosial media itu, dari Instagram. Dari Instagram atau Twitter. Biasanya cari berdasarkan hashtag antologi, Mm-mm. proses seleksi antologi atau apa gitulah sejenis itu. Cuma Oh gitu. cuma lebih itu ya mending gabung ke komunitasnya aja. Langsung masuk. Nanti biasanya langsung dapat info di Facebook grupnya itu. Oh gitu ya. Jadi artinya kalau memang kita mau nulis itu paling banyak info-infonya dari komunitas ya. Betul, betul, betul. Kuncinya di komunitas memang. Oke. Hmm. Ini Rani kan kayaknya lagi ini ya. Oh ini ada pertanyaan nih, Ran. Ya. Cara Hmm. join komunitas begitu gimana? Gitu. Boleh di-share nggak nih sama teman-teman? Cara joinnya Oh, komunitas begitu boleh, gimana? boleh. Heeh. Komunitas komunitas menulis kan setiap komunitas punya punya itu punya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang kita Oh, coba klik satu-satu. Katakan buat join ke IIDN itu biasanya mhm. nanti dikasih pertanyaan apa. Katakan harus menulis atau apa. Biasanya nanti ada pertanyaan seperti kita masuk ke Facebook Ibu Profesional. Ah, itu Nah, kan salah satunya contohnya ya. Oh, mm-mm, jadi nanti mereka di medsosnya atau di webnya itu mereka ada buat info gitu ya? syarat. Iya, kalau udah gabung nanti infonya di situ semua. Info Oh, info ke pelatihan menulis juga ada, info oh, seleksi, info apa segala macam ada. lalu Tapi boleh share nggak satu komunitas saja yang Rani paling aktif mungkin ya? Yang paling aktif atau yang paling paling banyak terlibat gitu, boleh deh share nggak apa-apa satu. Kita kan mau bagi ilmu ya, karena komunitas eh, menulis pasti ada, pasti teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, ada mungkin malah justru nggak tahu gitu ya. Nah, coba ini hmm, boleh boleh share nggak, Ran? Salah satu yang oh, paling Rani ini deh, atau mungkin bahkan dapat dari situ bikin antologi, nah kan sekalian. mm-mm. Paling aktif kayaknya saya aktif semua. Di Drama Fest aktif, di IIDN aktif, KEB aktif, blogger perempuan aktif, pokoknya aktif semua harus. Nah, jadi penulis memang harus gitu, aktif Oh, semua. oh gitu ya. Kok Iya. bisa dapat waktunya? Bisa dapat waktunya ini kan Rani. Ini kan aku tadi tahu ini lagi di kantor ya. Jadi ada Ah. pekerjaan apa ya kalau day jobnya ya, ada Hmm. pekerjaan profesionalnya gitu. Tapi kan Mm-mm. nulisnya juga aktif tuh. Gimana dapat waktunya sih? Plus kita kan nonton drakor juga ya. Iya. Ya, jadi Kalau gimana sih belum lagi keluarga kan gimana sih cara dapat waktunya? ya kalau ya namanya hobi kan pasti kita usahakan. Saya umpama Iya. hari ini target menulis katakan tuh apa Heeh. punya target menulis ya kita target dulu setelah pekerjaan rumah tangga selesai semua menulis
katakan nulis Mhm. outline-nya terus besok nyicil itunya, katakan gitu ya. Nanti kalau udah clear semua, kita apresiasi diri sendiri dengan nonton drakor gitu. Oh, Itu nanti langsung jadi langsung otak kita lagi celing 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 gitu, dapat ide oh lagi gitu ya. gitu. Oh, jadi eh, artinya semua kewajiban udah selesai, ya kan? Ini kayak berarti drakor ini kayak rewarding ya, Iya, kayak betul. hadiahi diri dengan me time ya. Sekalian memberi inspirasi. Kayak kemarin Mas di It's Okay to Not Be Okay itu kan Aha. penulis Pomun yang kan itu kan menginspirasi para penulis cerita anak. Oh, ternyata dari sisi Oh, lain kita ternyata bisa itu ya, dapat cerita bagus gini gitu. oh, oh iya, karena Rani ininya cita-cita awalnya memang dari dulu pengennya cerita anak ya. Emang pengen bikin Betul. dongeng anak gitu ya. Iya, Oh, iya betul. jadi nyambung dong ya sama It's Okay ya, sama Komunyong Iya, ya. kamu yang iya betul. Harus Oke. gitu. Terus kalau cerita dong yang 6 ini dapat idenya dari mana nih? 6 kan ada 6 antologi ya. Oh ya. Waktu itu dapat idenya ini kan bisa dibilang Rani kerja di kantor, ngurusin keluarga, suami, anak-anak, terus ikut komunitas dan semuanya aktif ya. Eh, Gimana sih dapat ide ini drakor juga itu me time ya, kayak rewarding. Ini gue udah selesai nih semua nih, gue boleh dong bersenang-senang sebentar gitu dengan nonton Iya. drakor dan rupanya nggak cuma itu kan, malah mengasih inspirasi, malah ngasih ting ting gitu tadi kan. Nah, Mm-mm. eh, ini udah bikin sampai 6 ya dari 2018. Itu dari kepadatan aktivitas itu gimana sih dapat idenya tuh ikut 6 Hmm. antologi? Gini Kak Dwi, apa yang namanya buku antologi itu setiap satu buku kan satu tema. Jadi kita Hmm, menulis juga menyesuaikan tema. Katakan apa oke. dari enam buku itu saya kan nulis satu buku tentang apa istilahnya tentang filsafat penulis, katakan gitu. Terus satu lagi tentang quote, yang lain cerita anak. Nah, yang Mm-mm. tentang cerita anak ini kan kita apa cari sesuai tema. Kalau temanya dia minta cerpen ya kita kita ambil dari kehidupan anak-anak, kita lihat anak-anak kayak apa, kita masuk ke dunia mereka atau apa. Nah, kalau Mhm. yang lain memang harus menyesuaikan tema. Jadi memang beda antara penulisan di blog sama di buku antologi, harus menyesuaikan tema juga tentang itunya. Bahasanya udah beda. Jadi Biasanya kan kan ada nih teman-teman yang kalau lebih lancar kalau free writing gitu artinya gue mau nulis mm-mm. tentang apa aja nih gitu. Tapi Ya, kalau udah ditentuin kamu harus nulis tentang A ya atau tentang B oh, ya, tuh langsung mm. gitu kan. Kayaknya males ya gue kalau dibatas-batasin kan gitu ya. Ya, itu Oh, oh. ada sarannya nggak, ada tipsnya nggak nih? Atau gimana menurut Randy kalau udah sampai ya kan Udah tahap artinya males gitu. itu ditentuin ya kamu harus nulis tentang ini loh gitu. Itu gimana tipsnya? Oh, itu tipsnya ya memang kalau pengen benar-benar gabung ya kita harus riset bukunya, Oh, harus harus oh, oke. banyak-banyak membaca tentang tema yang mau kita tulis. Nanti kan lama-kelamaan kita menyesuaikan tema itu sendiri, Kak. Jadi nggak harus Oh, itu. berarti Nggak. memang harus digali idenya ya dengan banyak Mm-mm, membaca betul. tentang topik Mm-mm. yang diminta ya. Riset, tanya-tanya ke orang juga boleh, pengalaman orang kan bisa juga. Oh, iya, ngerti ngerti. Ya nih ada nih, lihat nih, ada yang langsung nyaut nih di Mm. di grup. Ini pertanyaan nih, Karisma, aduh, Karisma nggak bisa nulis pakai topik yang ditentukan tuh, Karisma. Katanya riset dulu, cenah tuh. Ntar ya, ini banyak pertanyaan loh ini.
buat Rani. Nih, ntar ya. Butuh berapa lama, Mbak, setiap membuat tulisan nih dari Dea nih? Butuh berapa lama Hmm, nih setiap membuat tulisan? biasanya tuh satu buku antologi dibatasi maksimal, ada deadline-nya. Jadi kita menyesuaikan deadline-nya, tapi lebih baik ditulis lebih cepat lebih baik. Biasanya penulisan itu bisa 1 bulan paling lama. Oh, Proses paling lama sama 1 bulan. Nanti ditambah sales editing itu bisa sampai 3 bulan. oh, dari kita submit tulisan Hmm, sampai editing hmm, tuh bisa 3 bulan. 3 bulan tok. Itu nanti belum dapat revisi lagi. Tapi biasanya Oh, penulis tuh masalahnya bukan itu sih, kebanyakan pengalamannya teman-teman antologi tuh udah bilang menyanggupi mm-mm. mau menulis, tapi pas mendekati deadline ternyata pada lari, nggak nggak jadi setor. Nggak jadi. Kan terus jadi bukunya tambah lama kan terbitnya. Nah, kalau Oh, kalau seleksi kan mau nggak mau yang ngirim ya itu yang diseleksi, jadinya agak cepet lah. jadi kadang-kadang ada yang mabal juga kan ya? Ada yang janjinya nggak memenuhi deadline gitu ya? Oh, iya betul betul itu tadi. Jadi kocar kacir lah. Ah, suka ya namanya orang ya Mbak ya. Terus, Mm-mm. entar ini banyak loh pertanyaan dari Rani, ini Ya. aku liatin dulu. Ani, ada yang boleh cerita nggak dari Lendi? Bisa cerita Hmm. yang paling berkesan dari proses menulis keenam antologi ini yang mana sih? Boleh cerita nggak? Yang paling berkesan. Kalau enam-enamnya berkesan, kita persilahkan diceritakan enam-enamnya. Mau. Yang paling Silakan, berkesan silakan. yang paling berkesan ini yang mau terbit ini kan, Dwi. Iya, Oh, ini oke. soalnya kan yang ini kan temanya nulis cerita lucu. Pertama, itu udah susah buat aku. Yang kedua, Mm-mm. paling berkesan soalnya nanti bakal sebuku sama Mbak Dewi Rika, anak penulis anak kos dodol itu loh. Penulis apa? Penulis novel anak kos dodol itu loh. Oh, Anak oke, kos oke, ya, ya, dodol. ya. Oh, aku Hmm, baca itu di ininya hmm, Ren. Oke, oke. hmm. Terus yang ketiga, Terus? karena itu pengalaman pribadi soal cerita yang aku tulis di buku ini, pengalamannya anakku. Dan itu Oh, aku tapi tambah-tambah sedikit lah, cuma cuma ya emang gitu kurang lebih. jadi Soal yang paling berkesan yang terakhir ini ya, yang mau terbit. yang mau terbit. Bedanya Kan apa sih dengan yang lain? Apa kan karena cerita lucunya atau karena proses audisinya yang bikin berkesan apa tuh? yang paling berkesan ya itunya, cerita lucunya, soalnya ternyata bikin cerita lucu tanpa garing itu susah. Saya Iya, kan udah kadang Mbak udah sendiri dibaca, ya. udah nulis pede banget, tek 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 tek, dibaca sendiri, oh gini amat ya. Oh, Tapi waktu disodorin ke orangnya ya pada ketawa, tapi kok nggak lucu menurut aku, menurutmu kan gitu. Tahu aku gitu. Tetap aja kalau kirim. oh gitu, tetap ini kirim ya. Tetap Kan itu kalau dikirim nggak suka pede amat. Hah? pede amat ya. Nah, Iya. benar, itu sesuatu yang aku pelajari juga loh dari komunitas menulis ini. Nah, itu pede aja gitu. Maksudnya nggak usah nunggu apa sih? Nunggu nunggu kelihatan sempurna gitu atau nggak usah gitu. Itu yang ku ini ya, yang ku pelajari juga gitu. Nah, Walaupun iya. gua kalau udah nulis buat drakor kelas itu kayak nyusun skripsi, Nek. Itu tuh kayak survei riset tuh gue baca Oh baca iya. gitu kan tuh kayaknya benar kalau buat kayak gini ya apa ya kok biasa banget ya buat drakor kelas gitu padahal sebenarnya nggak gitu ya kan kayak Rani Mm-mm. bilang ketika kita kita yang nggak puas-puas kita kasih ke orang orangnya yang baca oh terterima ya kan gitu ya Ah, ah, betul.
Nah, iya. gitu. Kadang yang buat kita bagus kan belum tentu bagus di mata orang. Kadang yang buat kita jelek belum tentu jelek di mata orang. Yang penting alah kirim aja, udah masalah masalah diterima atau enggak itu lillahi ta'ala. Udah gitu aja kok. Betul, betul. Yang penting first step dulu ya kan. Pokoknya maju dulu satu ya. Iya. Tanpa itu kita nggak bisa tahu kan bener. Aduh bener. Keren. Semoga ya, semoga yang menonton ini mendengarkan serius wah kita tetap harus ngambil first step ya nggak akan kelar itu Iya, gua betul. aminkan beneran. Tunggu ya kita lihat ini banyak riset dulu butuh berapa lama antologinya tentang apa aja kalau boleh tahu tadi udah diceritain ya antologinya tentang apa aja Iya, ada iya. apa quote ada lagi cerita lucu yang Cerita. terakhir ya Cerita oke oke enak. oke apa lagi oke nih kayaknya udah semua aku yang ini nah boleh nih dari Rani apa Ya. tipsnya buat teman-teman yang mungkin belum mulai menulis serius gitu. Jadi artinya gue suka nih nulis, tapi mulai dari mana ya gitu kan. Boleh Hmm. kasih tips nggak buat uh, pembaca, follower, drakor kelas, teman-teman Ya. semua. Ada tips untuk menulis, ada tips untuk nonton drakor juga boleh lah. Tips menulis dulu Jadi, deh, tips menulis. ya. Ya. Out of topic. Nah, gini. Kalau tips menulis, kayaknya teman-teman lebih ahli ya. Yang penting soal menulis itu soal teknik, soal soal apa itu urusan belakangan. Yang penting kita itu pertama niat. Kalau niat Oh, udah ada, nanti otomatis kita mesti tetap menulis. Terus yang kedua, usahakan mencintai menulis sendiri karena dari hasil akhir tulisan ada proses yang harus kita syukuri. Kurang lebih gitu mhm. aja Kak Dwi pesan dari aku soal menulis. Soalnya yang lain kan pasti lebih ahli. Jangan Pak, ntar main stop aja gue hostnya tetap menulis. Nah, kalau kita gantian posisi panas, nah tetap menulis karena ada bagian yang kita syukuri di Dari bagian proses, akhirnya. bagian Itu prosesnya Kak Dwi. maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, pengalaman pribadi aja Misalnya deh, kita katakan, masuk. misalkan Hmm, saya ikut lomba tentang bahas iklim lingkungan ya. Hasil akhir oke. tulisan saya kayak apa itu saya kan kurang, ya katakan memang kurang dalam risetnya. Nah, dari prosesnya sendiri itu ternyata saya belajar mempelajari, oh ternyata tentang lingkungan itu kita harus seperti ini, seperti itu. Ternyata untuk menghemat air kita juga bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, dari proses itulah kita ternyata banyak belajar tentang berbagai hal. Itu Oh, ngerti. prosesnya. Berarti dari proses kita menulis, kita dapat banyak info baru gitu ya. Nah, itu yang harus kita syukuri daripada hasil akhir tulisan kita sendiri. Masalah hasil akhir tulisan kita itu menang atau apa itu soal bonus aja. Gitu. Betul, itu nanti ya urusan belakangan ya. Hmm. Sip. Oke, Mbak Rani, kapan nih rencananya terbit antologi yang terakhir yang cerita lucu itu? Udah ditungguin juga nih, ditanyain kapan tuh katanya? Kapan ya? Itu nanti as soon as possible. As soon as Tapi possible. Oke, sip. soalnya belum ada kabar aja. Nanti pokoknya tungguin. Siap-siap Oke, aja. kita tunggu loh. Nanti kita woro-woro di Drakor Class ya, teman-teman, Hmm. Singgudel semua. Terima kasih Rani untuk waktunya. Iya, Ini balik lagi kerjaan ya, daripada nanti iya, tiba-tiba di belakang ada Sajang Mim ya kan, cep, katanya kita nggak enak ya. iya, iya. Baik, Terima terima kasih kasih ya. ya, sudah Terima kasih kasih. Iya, sama istirahatnya buat Kak Dwi. ngobrol sama kita. Annyeong. Iya, Annyeong. annyeong. Oke, ini bagaimana caranya? Sub, remove. Ah, kita Singgudel semua. Kita akan panggilkan satu lagi penulis antologi
undang jadi teman sekelas. Ini berarti kelas. Ya. Yang satu ini dengan nickname nama pena VIP VIP underscore ahin underscore jisung. Gue tetap ya jisung, no jisang. Jisung. Nah, ini kira-kira udah tahu ya. Ini Hallyu garis keras kelihatannya. Tapi biar kata Hallyu garis keras, Singgudel, teman yang satu ini sudah punya antologi belasan. Oke, Yurik itu no kidding, belasan. Kita tanyakan bagaimana seorang ibu mengurus rumah tangga, mengurus suami, tapi punya antologi belasan dan tetap punya tetap punya waktu untuk mengeksplor ide-idenya. Kita tanya ya.